Beberapa waktu terakhir ini saya sering banget berpikir bagaimana caranya saya bisa membantu orang-orang yang saat ini kondisi finansialnya miskin supaya mereka menjadi orang kaya. Sebuah pemikiran yang menurut saya agak jauh, agak stretch ya kalau bahasa Inggrisnya itu maksudnya sangat menantang dan penuh dengan tantangan. Bahkan saya pernah ngobrol dengan beberapa coach bisnis, beberapa motivator, bahkan sampai yang udah level internasional. Itu saya tanya, kalau kamu benar-benar bisa bantu orang supaya grow, bisa bantu orang lebih hebat lagi, kenapa kamu nggak bantu orang miskin supaya mereka jadi kaya? Dan jawaban mereka simple, plus minus jawabannya seperti ini. Karena lebih gampang bantu orang kaya menjadi lebih kaya daripada bantu orang miskin menjadi tidak miskin. Bayangin, bantu orang kaya menjadi lebih kaya itu jauh lebih gampang daripada membantu orang miskin menjadi tidak miskin. Saya nggak bilang bantu orang miskin jadi kaya, nggak. Bantu orang miskin jadi tidak miskin itu lebih susah. Nah, saya tanya, kenapa masalahnya? Dan mereka selalu mengatakan, karena ujung-ujungnya ini adalah tentang mindset. Tentang mindset dulu. Ketika mereka bicara mindset, saya tanya, mindset apa yang sebetulnya susah membuat orang yang jadi miskin jadi tidak miskin? Apa yang susah? Mindset apa yang salah? Mereka selalu mengatakan gini, kalau saya ngomong ke orang kaya, ini mereka yang bilang ya, para motivator, para pembicara, para coach bisnis yang udah sukses itu, mereka bilang, kalau saya ngobrol sama orang kaya, mereka udah ngerti prinsipnya. Jadi ketika mereka diarahkan, mereka akan mengikuti arahan tersebut. Jadi dengan kata lain, orang-orang kaya itu adalah orang-orang yang coachable karena memiliki mindset yang tepat sehingga diarahkan menjadi gampang. Sedangkan orang miskin, ini mereka yang bilang saya lagi, orang miskin mindsetnya salah sehingga ketika dikasih tahu sesuatu, mereka akan lebih sibuk mempertahankan pendapatnya, kondisinya yang sekarang, akan lebih sibuk mencari pembenaran-pembenaran kenapa yang diarahkan ini salah, kenapa yang diajarkan ini salah dan tidak berlaku untuk mereka. Nah, maksudnya begini, kalau kita bicara ke orang miskin, coba kuasai high income skill. Mereka kan mengatakan, wah saya nggak ada waktu, saya sibuk, saya udah gaptek, saya udah terlalu tua dan segala macam. Tapi kalau kita bicara ke orang kaya, kuasai high income skill. Coba buka income stream yang baru. Coba cari sumber income atau sumber pendapatan yang baru. Mereka kan berpikir, nggak peduli berapapun umurnya, berapapun sibuknya, apakah pakai teknologi atau enggak, mereka kan berpikir bagaimana caranya supaya bisa dilakukan. Orang miskin, untuk umur yang sama misalnya, akan berpikir, wah itu mah ribet banget, susah, udahlah hidup kayak gini aja. Contoh lain, ketika ada orang tua, dua orang tua, yang satu orang kaya, yang satu orang miskin, lihat apa yang mereka ajarkan kepada anak-anaknya. Ini dikatakan, diceritakan dalam bukunya Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki. Bapak yang miskin, ini Poor Dad-nya ala Robert Kiyosaki, dia mengatakan, nak, sekolah yang benar supaya nilaimu bagus, supaya kamu bisa dapat pekerjaan yang bagus dengan penghasilan yang tetap, dengan penghasilan yang stabil. Bapak kayanya Robert Kiyosaki atau Rich Dad-nya mengatakan, sekolah itu penting, pendidikan itu penting. Dia tidak mengatakan sekolah penting, tapi pendidikan itu sangat penting. Bikinlah dirimu teredukasi, mulai sebuah bisnis, lalu kemudian menjadi seorang investor. Dua pemahaman yang berbeda dan dua edukasi yang berbeda menghasilkan dua anak-anak yang nantinya akan memiliki mindset yang berbeda. Orang-orang yang kaya, mereka udah terekspos dengan mindset bagaimana cara menjadi kaya. Bagaimana caranya melihat sebuah peluang. Bagaimana caranya bisa menghasilkan uang dari angin. Dari tidak ada uang, mereka menciptakan uang. Sedangkan orang miskin dididik dari kecil bagaimana caranya supaya mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, yang stabil, dengan gaji yang stabil seperti itu, sehingga tidak diajarkan bagaimana cara menjadi kaya. Ini menurut versi Rich Dad Poor Dad yang dikarang oleh Robert Kiyosaki. Nah, ini yang menarik. Perbedaan mindset inilah yang kemudian membuat seseorang ini bisa di-coaching atau tidak. Banyak orang-orang yang akhirnya kaya. Kenapa mereka kaya? Karena mereka punya mindset yang tepat. Dan mereka, salah satu mindset yang mereka miliki adalah satu yang namanya growth mindset. Atau mindset terus berkembang. Mindset yang membuat kita bisa terus bertumbuh. Growth mindset atau mindset pertumbuhan.
Sedangkan orang miskin itu mereka memiliki mindset yaitu adalah stop mindset. Jadi mindset mereka ya udah hidup udah kayak gini aja. Kondisi kayak begini ya kayak gini aja. Tapi kalau kita bicara growth mindset, apapun kondisi kita bisa grow terus. Apapun kondisi kita saat ini, kita bisa berkembang dan bertumbuh terus. Itulah bedanya. Ketika kita ketemu orang dengan growth mindset, mindset yang membuat kita selalu berpikir kita bisa terus bertumbuh dan bertumbuh, kita akan cenderung ketemu dengan orang yang sangat coachable. Coachable artinya bisa di coaching, artinya bisa menerima masukan-masukan untuk mereka terus bertumbuh. Jadi seorang coach bisnis ketika bertemu dengan mereka, dengan seorang yang memiliki growth mindset itu enak banget. Kamu udah punya berapa sumber penghasilan misalnya? Oh, saya udah punya 3. Oke, 3 itu apa aja? Disebutkan 3 A, B, C. Oh, kamu bisa melakukan D, bisa melakukan E, bisa melakukan F, G, H, I, dan seterusnya. Si orang kaya ini yang udah punya 3 sumber income, ketika diberikan coaching seperti itu, ketika diberikan nasihat masukan seperti itu, mereka kan berpikir, oh iya benar juga ya, kenapa saya nggak kepikiran? Oke, saya akan coba lakukan D, E, F, G, H, I, dan seterusnya. Sedangkan orang yang mindsetnya orang miskin tadi, ditanya, berapa income-mu sekarang? Ya, uang itu rahasia pribadi lah, ngapain di sharing-sharing. Lalu bagaimana planmu ke depan? Ya hidup gini-gini aja lah, ngalir aja, santai aja lah. Nanti kalau ada rezeki juga nggak kemana-mana. Begitu kemudian dikasih nasihat, oh kamu harus coba dong lakukan ABC, kamu pelajari ABC. Nah biasanya mereka bilang apa? Ya rezeki udah ada yang ngatur lah, kita gini-gini aja hidupnya nggak apa-apa. Pernah nggak ketemu yang kayak gitu? Jangan-jangan kamu yang kayak gini. Nah mudah-mudahan tidak gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman Anda yang menonton video ini, apapun mindset Anda sekarang, itu bisa dirubah. Apapun kondisi Anda sekarang, bisa dirubah. Anda sekarang miskin, Anda bisa jadi kaya. Anda sekarang kaya, bisa jadi lebih kaya. Anda sekarang bekerja untuk mengejar gaji, itu bagus karena banyak sekali orang yang di luar sana yang bahkan nggak punya pekerjaan. Anda punya pekerjaan udah bagus, tapi jangan stuck di sana. Selalu berpikir bagaimana caranya Anda bisa memiliki sumber-sumber income lain yang bahkan bisa bekerja tanpa Anda harus terlibat dalamnya. Bagaimana sumber-sumber income lain yang bisa menghasilkan income tanpa Anda harus bekerja, alias membangun ternak uang atau passive income. Kalau Anda sudah punya pekerjaan, Anda bangun passive income. Kalau Anda belum punya pekerjaan, coba belajar dulu skillnya. Kuasai 1-2 skill. Kalau bisa high income skill. High income skill adalah keterampilan-keterampilan yang memberikan Anda penghasilan yang besar. Misalnya skill jualan, misalnya skill digital marketing, misalnya skill komunikasi, skill public speaking, skill trading, skill apapun yang bisa menghasilkan Anda income yang besar. Minim-minim Anda bisa skill video editor, skill content creator, ada banyak banget skill-skill yang bisa Anda pelajari untuk Anda bisa mendapatkan income. So, kalau Anda sekarang miskin dan Anda mau kaya, mulai dari mana? Saran saya, ubah dulu mindsetnya. Silakan tulis di komen kalau Anda mau diskusi, Anda setuju nggak setuju dengan apa yang saya share, silakan tulis di komen, saya pengen tahu pendapat Anda. Dan jangan lupa like video ini, share video, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.